Kisah Ambun dan Rimbun dari Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terluas kedua di Indonesia. Provinsi yang beribu kota di Palangkaraya ini memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari hutannya yang luas, orangutan sebagai hewan endemik, pantai, dataran rendah, dan lain sebagainya. Kalimantan Tengah juga memiliki kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Salah satunya, kisah Ambun dan Rimbun. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung di daerah Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda bersama dua orang anak laki-lakinya yang sudah remaja. Anak pertamanya bernama Ambun, sedangkan anak keduanya bernama Rimbun. Banyak yang mengira mereka saudara kembar, lantaran wajah dan perawakan keduanya sangat mirip. Padahal, umur mereka berselisih 1 tahun. Ambun dan Rimbun dikenal sebagai pemuda yang rajin dan hormat kepada orang tua. Setiap hari mereka membantu sang ibu mencari kayu bakar ke hutan dan menjualnya ke pasar. Pada suatu sore, Rimbun melihat abangnya termenung seorang diri di bawah pohon. Apa yang sedang abang pikirkan? Abang sedang memikirkan nasib keluarga kita. Kalau setiap hari hanya mencari kayu bakar, kehidupan kita tidak akan pernah membaik. Lalu, apa rencana abang? Abang akan pergi merantau untuk mengubah nasib keluarga kita. Banyak tetangga kita menjadi lebih baik kehidupannya setelah pulang dari merantau. Kalau begitu, aku ikut bang. Jangan, Dik. Kamu di sini saja menemani ibu. Kalau adik ikut, kasihan ibu ditinggal sendiri. Tidak bang, adik harus ikut abang. Baiklah kalau begitu. Malam harinya, kedua kakak beradik itu menyampaikan niat mereka kepada sang ibu. Mendengar hal itu, sang ibu hanya terdiam. Ia bingung bagaimana menyikapi keinginan kedua putranya. Bagaimana, Bu? Apakah ibu mengizinkan kami pergi? Sebenarnya ibu merasa berat mengizinkan kalian pergi. Ibu khawatir kalian masih terlalu muda untuk merantau. Iya bu, tapi kami berdua bisa menjaga diri dan kami berjanji akan saling menjaga. Baiklah, kalau memang kalian bersikukuh akan pergi, ibu mengizinkan. Tapi ibu berpesan, kalian harus menghormati orang lain dan jangan berpisah. Kalaupun harus berpisah, hendaknya kalian saling mengabari. Baik bu, kami akan ingat nasihat ibu. Terima kasih bu. Ambun dan Rimbun segera menyiapkan segala keperluan mereka, termasuk celana dan baju mereka yang terbuat dari kulit kayu. Malam itu, mereka menjadi sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sang ibu juga sibuk menyiapkan makanan untuk bekal mereka di jalan. Setelah itu, ia mengambil beberapa butir beras dan mencelupkannya ke dalam air, lalu mengoleskannya di ubun-ubun mereka, seraya berdoa. Semoga ranying hatalah langit. Tengah malam, sang ibu membuka sebuah peti besi berisi 2 bilah dohong atau keris pusaka yang bentuk dan ukurannya sama. Senjata pusaka ini adalah peninggalan almarhum ayah kalian. Tapi ingat, senjata ini hanya boleh kalian gunakan jika dalam keadaan mendesak. Baik bu, kami akan selalu mengingat pesan ibu. Pagi harinya, Ambun dan Rimbun bersiap untuk berangkat. Mereka berpamitan kepada sang ibu tercinta. Suasana haru pun menyelimuti hati sang ibu dan kedua putranya itu. Berangkatlah nak, nanti kalian kemalaman di jalan. Jika sudah berhasil, cepatlah kembali menemui ibu di sini. Baik, Bu. Kami akan segera kembali jika sudah berhasil. Setelah keduanya menghilang di tikungan jalan kampung, barulah ia masuk ke dalam rumah. Ambun dan Rimbun berjalan menyusuri hutan, menuruni lembah, dan menyeberangi sungai. Mereka berjalan mengikuti arah matahari terbenam. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan menuju negeri perantauan. Ketika memasuki hari ke-7, Rimbun mendadak jatuh sakit karena kelelahan berjalan jauh. Melihat kondisi adiknya itu, Ambun pun panik. Ia mencoba mengobati adiknya dengan memberinya minuman dari berbagai macam air akar-akaran. Namun tidak satu pun yang mampu menyembuhkannya. Namun, apa hendak diperbuat? Adik tercintanya benar-benar telah mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan diselimuti perasaan sedih, Ambun segera menggali lubang untuk menguburkan adiknya. Rimbun adikku. Maafkan abang. Ambun melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan lebat seorang diri. Saat hari menjelang siang, perutnya terasa lapar. Hatinya pun mulai cemas.
Ia lalu memanjat pohon besar dan tinggi tempatnya berteduh itu. Sesampainya di atas, ia melihat kepulan asap tidak jauh dari tempatnya berada. Wah, pasti ada orang di sana. Setelah beberapa lama berjalan, terlihatlah sebuah rumah di tengah hutan. Saat menghampiri rumah itu, ia melihat seorang nenek sedang mengumpulkan kayu bakar di samping rumahnya. Agar nenek itu tidak terkejut, ia pun mendehem. Sedang apa, Nek? Mengumpulkan kayu bakar. Siapa engkau ini, anak muda? Kenapa bisa sampai ke tempat ini? Saya Ambun, Nek. Ambun pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga sampai di tempat itu. Nenek turut berduka cita atas meninggalnya adikmu. Sang nenek pun mengizinkan Ambun untuk tinggal bersamanya. Setiap hari, Ambun membantunya untuk mencari kayu bakar dan membantu segala keperluan sang nenek. Nenek pun sangat menyayangi Ambun seperti cucunya sendiri. Nenek bercerita kepada Ambun bahwa sebenarnya ia adalah bagian dari keluarga kerajaan Sang Sambarati. Ia diusir karena menikahi mendiang suaminya yang berasal dari rakyat biasa. Meskipun dikucilkan dari istana, nenek malang itu masih mendapat perhatian dari sebagian keluarga istana. Hingga di suatu hari, datanglah 2 orang utusan dari istana Sang Sambarati membawa makanan untuk si nenek. Kedua utusan tersebut memberitahukan kepadanya bahwa raja akan mengadakan sayembara memetik bunga melati. Barang siapa yang dapat melompat dari halaman rumah istana sampai ke atap istana untuk mengambil bunga melati dan menyerahkannya kepada putri raja, maka dia akan dijadikan menantu raja. Mendengar berita dari utusan istana tersebut, Ambun ingin sekali mengikuti sayembara itu. Ambun meminta izin pada sang nenek. Nek, bolehkah Ambun mengikuti sayembara itu? Oh, jangan cucuku. Kamu akan dihukum jika gagal memetik bunga melati itu. Nenek tidak usah khawatir. Ambun pasti dapat mengatasinya. Benda apa itu cucuku? Senjata pusaka ini peninggalan ayahku, Nek. Senjata ini dapat menolong jika diperlukan. Mengetahui Ambun memiliki senjata pusaka, sang nenek pun mengizinkan Ambun untuk mengikuti sayembara tersebut. Karena sudah mendapat izin, Ambun pun bersiap-siap berangkat menuju istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Maaf, Nek. Ambun ada satu permintaan. Apakah itu cucuku? Bersediakah nenek menyaksikan sayembara itu? Jika seandainya Ambun gagal, nenek dapat menyaksikan Ambun menjalani hukuman gantung. Dan saat itu adalah pertemuan terakhir kita. Baiklah cucuku, nenek akan menyaksikan sayembara itu. Maka berangkatlah mereka berdua menuju istana. Selama dalam perjalanan, sang nenek diselimuti perasaan cemas. Sementara Ambun dengan penuh semangat meminta kepada sang nenek untuk mendoakannya agar dapat meraih kemenangan. Setibanya di halaman istana, penonton sudah penuh sesak. Para peserta sudah bersiap-siap mengikuti sayembara. Peserta sayembara tersebut terdiri dari 8 orang, yaitu 7 pangeran dari kerajaan bawahan kerajaan Sang Sambarati dan Ambun. Kini giliran Ambun yang akan memperlihatkan kesaktiannya. Ketika Ambun memasuki arena, para penonton bertepuk tangan disertai dengan suara ejekan. Mereka meragukan kemampuan Ambun. Dengan secepat kilat, Ambun melejit ke atas atap memetik bunga melati itu dan menyerahkannya kepada sang putri yang duduk di samping raja. Seketika itu pula, suara tepuk tangan dan teriakan penonton bergemuruh bagaikan membelah bumi. Para penonton kagum melihat kesaktian Ambun. Karena keberhasilannya, Ambun pun dinikahkan dengan putri raja. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan meriah selama 7 hari 7 malam. Sejak dinobatkan menjadi raja, Ambun menjemput ibunya agar tinggal di istana. Tak lupa, Ambun juga mengajak nenek untuk tinggal bersama di istana. Mereka pun hidup bahagia.